Nah tuh, dari buahnya kamu akan melihat dia. Betapa banyak kemudian komunitas, kelompok, kehidupan manusia, kaum yang mengelilingi Bani Israel. Arab, India, termasuk Mesir, Roma mengelilinginya. Tapi yang terjadi kemudian adalah dari buahnya kau bisa melihat dia, si serigala ini, nabi palsu ini. Apa itu? Satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, buah-buah dari nabi palsu ini itu ada 4. Di mana kemudian tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu ini? Di Islam atau di Kristen? Ingat serigala nyamar domba, dari buahnya kau bisa lihat. Ternyata serigala simbolnya Roma, dan di Roma lah pertama kali Yesus dipanggil Tuhan. Orang-orang menggunakan di luar agama Yahudi mengusir setan, bernubuat, bermujizat menggunakan nama Yesus. Tidak ada yang bisa bantai itu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau hari ini saudara menggunakan akal sehat, bantah Bang Suma, bantah, saatnya Anda bantah. Saya kasih waktu 2 jam ke depan. Bantah saya bahwa Yesus telah mewariskan neraka kepada Kristen Katolik dan Kristen-Kristen lainnya. Bantah saya pakai ilmu. Saya jamin Anda tidak akan pernah bisa. Karena di situ datanya jelas, datanya akurat, susunan logat, susunan daripada kerangka penyampaian Yesus itu jelas. Dikatakan waspadalah kepada nabi palsu, waspadalah kepada serigala yang buas. Tanda dari nabi palsu itu dari buahnya kau bisa lihat. Memanggil diriku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kejahatan, Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bantah saya butuh orang yang mampu membantah saya bahwa Kristen adalah buah dari nabi palsu. Mau Katolik, mau Protestan, mau Advent atau apapun itu, please bantu saya. Kalau saudara mengatakan lagi, kami tidak menyembah Yesus, tapi ajaran Anda dari mana? Dari Katolik. Kalau ada di antara buah Katolik itu yang menggenapi buahnya, berarti batangnya yang harus ditebang. Karena Yesus mengatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Katolik melahirkan buah, maka batangnya yang harus ditebang. Jadi kalau masih ada juga yang buah-buah di atas pohon Katolik ini, mau dia Protestan ataupun ini, semua harus ditebang. Dan apa kata Yesus? Harus dibakar habis dengan api. Saya butuh teman untuk berdiskusi logika sehat dengan santun, bantah saya dengan data selama 2 jam ke depan. Bahwa apa yang diucapkan Yesus itu salah. Bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 bahkan sampai ayat-ayat selanjutnya itu adalah salah. Yang benar adalah, tolong bantah saya. Saya butuh orang yang memiliki intelektual tinggi, rasio dan loncatan berpikir yang hebat, dan jiwa yang besar untuk menerima kebenaran meskipun itu pahit. Silakan saudara. Silakan Pak Sagala. Kalau saya sebenarnya kalau untuk berdebat untuk masalah antara siapa yang paling benar, saya enggak. Maksudnya saya juga enggak terlalu membenarkan antara agama satu sama yang lain, enggak. Cuman saya kan nanya sama Juma, apakah misalkan saya salah, ini kan kepercayaan saya nih. Apakah cuman kepercayaan saya itu sama Tuhan aja gitu. Apakah kalau misalkan saya enggak terlalu mempercayai nabi-nabi itu semua, apakah saya ada kesalahan dalam diri saya nantinya gitu. Cuman itu doang. Iya. Jadi gini Bung, ketika kita sudah disajikan data nih, saya nih, misalnya nih saya orang Kristen yang dilahirkan dalam keadaan Kristen, ke gereja karena ikut orang tua, tapi setelah saya membaca data ini, kira-kira apa alasan saya untuk bertahan? Apa yang membuat saya bisa bertahan di agama ini?
Ketika sudah sangat jelas, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat dan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini jawabannya, Bang. Pasti dibuang ke dalam api. Jadi kata Yesus diulang lagi kedua kalinya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir, nah ketika Yesus datang penghakiman nanti, pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira kalau saya masih Kristen, membaca data ini, apa alasan saya untuk masih jadi Kristen? Ini kena semua kepada agama saya ini. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, meramal bermujizat pakai nama Yesus. Lalu kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, Kristen ibadah minggu, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen menyembah Yesus, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen makan babi, mana kehendak Bapaknya? Tak ada. Kristen tidak bersunat, mana kehendak Bapaknya? Tidak ada. Lalu apa yang membuat saya bisa bertahan di Kristen? Lalu saya harus kemana? Harus saya belajar. Nah, saya temukan sebuah kitab di dalam kehidupan saya ada Al-Quran. Dalam Al-Quran diserukan kemudian bukan hanya kepada Bani Israel, tapi kepada seluruh umat manusia. Saya ini manusia, berarti kitab ini untuk saya juga. Nabi Musa diseru tapi hanya untuk Bani Israel. Yesus diseru tapi hanya untuk Bani Israel. Lalu ada yang diseru untuk kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pembawa kabar gembira untuk menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harus diturunkan, apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Jadi kalau di Islam sudah tak ada tempat, di Kristen sudah tak ada tempat karena di situ adalah buah-buahnya jelas, maka solusi selanjutnya hanyalah Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah As-Saff, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim di antara seluruh manusia dari orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian. Ya, terima kasih Bang Juma atas keterangannya. Ya, saya memang saya memang masih memperdalami istilahnya, tapi saya tadi kan udah saya bilang, meskipun saya di Katolik, kepercayaan saya itu Tuhan itu satu, gitu doang. Cuman yang lain-lain ya itu menurut pribadi dia memang gitu ya, saya persilahkan. Cuman saya tetap menurut pribadi saya sendiri bahwa Tuhan itu adalah satu. Sempat saya pernah berdebat sesama kita gitu kan, biasalah berdebat gitu. Kenapa enggak Nabi Adam sama Nabi Hawa ini kan yang pertama diciptakan, kenapa itu kita enggak panggil Tuhan, kata saya. Kan itu juga sangat luar biasa, Nabi Adam, semua nabi-nabi yang di itu mungkin luar biasa, kata saya. Cuman saya kan berprinsip dalam diri saya sendiri bahwa Tuhan itu satu. Cuman yang kalau misalkan
yang dipengertikan dalam Kristen itu gini Bang Juma. Misalkan Yesus itu kan banyak keajaiban-keajaiban ya. Nabi Isa lah dalam Islam gitu kan. Keajaiban-keajaiban dia menghidupkan orang mati. Jadi yang dituin itu bahwa Tuhan itu masuk ke dalam Yesus. Jadi itu yang dimaksudkan kita ya sebagai umat Kristiani, jadi disebutkan satu. Jadi bahwa di dalam di dalam Yesus itu ada Tuhan. Saya ngomong pernah itu, kalau seandainya orang misalkan ada orang lain, misalkan roh orang lain menyatu ke dalam diri Anda, apakah itu Anda? Kata saya. Apakah yang itu jadi diri Anda? Bukan kan? Kata saya. Jadi menurut pribadian saya itu memang Tuhan itu adalah satu. Menurut saya. Tapi kalau misalkan ada yang nabi-nabi yang misalkan yang semua saya akui nabi-nabi itu sangat luar biasa. Gitu. Bahkan sampai sekarang juga yang paling banyak itunya kan kalau menurut Islam itu kan Nabi Isa ya. Kalau kita juga Yesus itu dia yang paling banyak mukjizat menurut saya sendiri. Cuman kalau saya berprinsip bahwa Tuhan itu satu buat saya, nggak ada yang diduakan, nggak ada yang digimanain gitu. Jadi kalau saya berdua juga ya udah sama Tuhan aja. Iya. Tapi bukankah setiap ajaran yang dibawa oleh para nabi itu memiliki komponen aturan? Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga apa yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Kemudian Nabi Musa diperintahkan juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya semua Bani Israel untuk berpegang teguh kepada syariat-syariat yang didatangkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Dan bukankah Yesus juga mengatakan dalam kitab Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti setelah Nabi Musa, Nabi Isa akan datang keagamaan yang lebih sempurna hukum-hukumnya. Dan bukankah Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mengutus seorang penolong, seorang manusia setelah Yesus sebagai penolong. Apa tujuan penolong ini datang? Mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan akan dosa. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini maksud. Ini yang dimaksud. Seorang yang datang setelah Nabi Isa, setelah Yesus, seseorang sebagai penolong. Sehingga ketika kemudian kita menjadi orang yang beragama, harus punya syariat, harus punya aturan. Bagaimana kita beribadah, berhubungan dengan Tuhan kita, harus ada tata caranya. Siapa yang mengajarkan tata cara itu? Nabi, Rasul yang mengajarkan kita. Sama seperti umat Islam, bukan hanya menyembah satu Tuhan, tapi umat Islam mempraktikkan implementasi iman mereka di dalam rutinitas ritual sehari-hari. Mengaku Tuhan satu tapi tidak menyembahnya percuma kan? Hanya mengaku, oh Tuhanku satu, saya berdoa, tapi kan perintahnya, ada perintahnya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Makanya kami umat Islam, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kami praktekkan. Kami sholat, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Begitu juga Yesus. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan apa yang aku lakukan. Yesus sholat, Yesus sunat, Yesus puasa. Yesus mengajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa dia adalah Rasul.
dan kami percaya. Bahkan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. La ilaha illallah inni Rasulullah. Itu kata Yesus. Nah sekarang kalau saudara saya percaya Tuhan itu satu, apa pembuktiannya? Tuhan Anda tidak beribadah. Anda beribadah, apa dasar Anda beribadah seperti itu? Adakah kehendak Allah seperti itu? Tak ada. Nah, sehingga karena Allah itu satu dan tidak serupa dengan makhluk, tidak bisa kita lihat, maka cara kita berkomunikasi berhubungan dengan hakikat pencipta kita yang maha pengasih, maha penyayang ini kepada kita, yaitu beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Harus ada aturannya. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka tentu Tuhan yang maha mengetahui ini akan mengajarkan kalamnya, akan mengajarkan aturan-aturannya, akan mengajarkan undang-undangnya. Karena dia adalah undang-undang Tuhan, mustahil salah. Karena dia adalah aturan Tuhan, mustahil keliru. Karena dia mengetahui makhluk manusia ini, akalnya dia tahu, hatinya dia tahu, tubuhnya dia tahu. Karena dia menciptakan, maka seamprek perangkat pada diri manusia harus sejalan dengan undang-undangnya, harus sejalan dengan aturan-aturannya. Maka mari silakan kita cari buku yang kita anggap suci. Mana buku yang ada di atas muka bumi ini, di atas agama-agama yang ada, yang bukunya selaras dengan akal sehat dalam beribadah? Mana buku-buku yang mengklaim dirinya sebagai kalam ilahi, yang isinya tidak ada keraguan dikarenakan isinya tidak bertentangan dengan logika? Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tetapi tidak sejalan dengan rasio, tidak seimbang dengan logika, tidak selaras dengan akal pikiran manusia, yakin dan percaya buku itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Kalau itu diklaim dari Tuhan, berarti Tuhan yang membuat kalam itu tidak maha mengetahui tentang manusia. Kenapa? Karena manusia yang diciptakannya tidak sesuai dengan firman-Nya. Tapi kalau ada sebuah buku, ada sebuah kitab yang lari lembaran pertama, tafsirannya kemudian, uraiannya kemudian tidak sama sekali bertentangan dengan akal, maka itulah kalam ilahi. Karena kenapa? Tidak mungkin sebuah pabrik menciptakan atau membuat mobil metik lalu kemudian memberi buku petunjuk dengan panduan untuk motor. Kenapa? Cek. Ya, kedengaran Bang. Enggak ada suara saya. Ada. Cek. Ada. Cek. Cek. Ada jelas di. Iya. Tidak mungkin pabrik. Iya. Tidak mungkin pabrik. Oke, baik. Tidak mungkin pabrik akan baik. Tidak mungkin pabrik mengeluarkan mobil metik kemudian memberikan buku panduan. Buku panduannya itu untuk motor manual. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ini pabrik. Pabrik membuat sebuah mobil. Tidak mungkin mobil ini akan dilengkapi dengan buku panduan motor atau sepeda. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pabrik ini tahu, dia yang membuat, dia men-setting, dia merancang, dia menciptakan, dia berkarya tentang itu. Dia mempelajari ion-ionnya, item-itemnya. Dia mempelajari kemudian unsur-unsur dari motor ini, mobil ini. Maka ketika pabrik menciptakan mobil, maka buku panduannya harus selaras dengan mobil tersebut. Apalagi Allah, apalagi pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia dengan fi aksani takwim dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak mungkin kemudian menurunkan kitab suci, yang mana kitab suci itu justru bertentangan dengan akal manusia. Itu nggak mungkin. Harus kitab suci itu kalau dia dari Allah harus sesuai dengan akal. Nah, karena Al-Quran kemudian sebagai petunjuk yang sesuai dengan akal, maka petunjuk Al-Quran harus sholat, harus puasa, harus zakat, dan seterusnya. Itulah yang terjadi di Islam. Mereka melakukan kegiatan rutinitas ritual keseharian berdasarkan apa yang tertoreh di dalam kitab suci yang mereka sebut kalamullah. Seperti itu abangku. Jadi kami umat Islam tak ada kebingungan. Kalau abang kan
aku percaya satu Tuhan. Itu sudah bagus tuh. Itu udah bagus. Itu udah benar itu. Itu sudah satu langkah menuju hidayah. Tinggal selangkah lagi. Percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, berarti Anda harus menjadi Muslim. Karena ingat dong, hanya ada dua. Muslim atau kufur, ingkar. Kalau Muslim harus tunduk berserah diri kepada Tuhan. Tapi kalau kafir bebas, mau ngapain aja, nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau berdusta, janganlah engkau lupa zakat, janganlah engkau lupa berpuasa. Wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ada orang kafir mah bebas. Bebas mau ngapain aja. Karena memang dia sudah disiapkan neraka. Tapi kalau orang beriman, harus tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan mengatakan duduk, duduk. Tuhan mengatakan sujud, sujud. Tuhan mengatakan berdiri, berdiri. Gak boleh tidak. Itu orang beriman, orang percaya. Demikian, Bung. Mohon maaf panjang kali lebar. Silakan. Terima kasih Bang Dimas atas penjelasannya. Sama-sama, Bang. Ya, cuman pengen itu doang tadi. Makasih banyak itu atas penjelasannya. Siap, Bang. Siap, siap. Silakan terus mencari, Bang. Mencari dan mencari. Langkah Abang ini sudah benar. Langkah Abang ini sudah benar. Insya Allah. Cari terus, cari terus. Cari, kita saling mengejar dengan waktu. Ajal kita yang lebih duluan menemukan kita, atau hidayah yang lebih duluan menemukan kita. Itu aja. Yang bahaya kalau ajal yang lebih duluan datang daripada hidayah. Silakan Abang mencari terus, mencari kebenaran. Pelajari Bible, perdalam betul-betul. Tapi jangan karena doktrin, dengan akal, pelajari. Insya Allah akan ketemu. Amin, amin. Amin. Saya juga mendoakan Abang panjang umur. Silakan teman-teman, mungkin masih ada tamu di bawah, atau teman-teman mau istirahat. Di sini udah pukul 2 lewat. Oke. Bang Handi. Iya. Silakan, Bang. Iya. Pak Sagala gimana? Pak Sagala. Tapi Pak Sagala sehat ya, Bang ya? Puji Tuhan sehat, Pak. Tapi gini loh, saya ambil kesimpulannya aja, Pak Sagala Katolik gitulah. Ya. Kalau menurut saya basicnya adalah sebelum kita ke yang lain-lain dulu, kenali dulu siapa sih sebenarnya pencipta alam semesta itu gitu loh, yang wajib kita sembah kan gitu. Yang saya percaya gitu. Oh, jadi menurut Anda Yesus lah yang Anda sembah begitu ya? Bukan, kalau tadi kan udah saya bilang, menurut kepribadian saya sendiri, kan itu pencipta itu Tuhan semestanya, atau bisa disebutkan Allah lah. Saya juga Allah itu satu, Tuhan itu satu, nggak ada yang lain-lain. Kalau posisi kalau posisi Yesus gimana itu berada, Bang? Posisi Yesus Kalau sebagai apa? Kalau menurut saya posisi Yesus itu gini. Memang kita akui dia istilahnya banyak mujizat yang dia pertunjukkan, kan? Bukan itu dulu, Bang, bukan aktivitasnya. Maksudnya ini Yesus ini termasuk Tuhan pencipta atau Yesus ini adalah utusan Tuhan pencipta? Menurut utusan. Kalau utusan saya enggak. Menurut saya, ini kan menurut pribadi saya kan Pak ya. Menurut pribadi saya yang saya pelajari bahwa memang Tuhan itu turun rohnya ke Yesus. Tapi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Menurut saya, rohnya itu yang ke Yesus. Ya, rohnya itu yang turun ke Yesus. Tapi istilahnya gini nih. Rohnya Bang Juma misalkan datang ke saya, kan bukan saya Jumanya, Bang Jumanya. Menurut saya kan gitu kan. Misalkan Tuhan itu datanglah misalkan ke badan Yesus, tapi bukan Yesus itu bukan Tuhan. Menurut saya Tuhan itu tetap satu. Yang satu itu adalah yang mengutus Yesus ya. Iya,
Iya, Tuhan itu satu. Tapi bukan berarti menurut pribadi saya Yesus itu Tuhan, bukan. Tapi dia misalkan Tuhan itu datang misalkan ke Yesus menunjukkan mujizat-mujizat lah contohnya. Ya berarti bukan soalnya dia seandainya kan masih ada dua perbedaan nih. Menurut Islam kan Yesus itu nggak di atau Nabi Isa itu kan nggak disalib kan? Bukan masalah itu dulu bang, bukannya masalah itu dulu, jangan dulu. Gini loh bang, Yesus biar nyampe ke sana. enggak, jangan melebar dulu bang, gini loh bang, basicnya dulu. Yesus ini ya diutus oleh Tuhan ke muka bumi. Ya. Tuhan menurut ajaran umat Kristiani atau Katolik, Tuhan itu turun ke Yesus, makanya kan jadi dipersatukan, dia digabung. Udah dapat tuh. Artinya adalah Yesus ini separuh Tuhan, separuh manusia. Rohnya, bukan separuh-separuh. Beda pengertian separuh-separuh. Misalkan rohnya Tuhan datang ke misalkan Yesus lah. Jadi yang diakui umat Kristen ini karena dia menyatu di dalam dia tersebut, jadi dia disebutkan Tuhan. Artinya adalah dagingnya manusia, rohnya adalah Tuhan, gitu. Ya, dagingnya manusia, rohnya itu adalah Tuhan. Nah gitu. Jadi ada Tuhan masuk ke dalam daging. Iya, gitu. Ferdinand juga Bang Juma. Iya, makanya menurut umat Kristen. Tapi kalau menurut saya pribadi kan beda kan pribadi. Menurut Anda gimana? Setuju nggak itu? Kalau menurut saya ya Tuhan itu Tuhan satu. Ya Yesus itu Yesus. Jadi menurut Anda Yesus ini tidak ada unsur ketuhanannya? Enggak ada. Enggak ada. Sendiri, ya. Jadi Anda berbeda dengan para Kristen yang lain gitu ya? Iya Kak, iya. Jadi berbeda. Itu kan menurut kepercayaan saya. Kalau kepercayaan itu kan hak masing-masing Pak ya. Ya, contoh misalnya nih ya, kita udah paham nih. Contoh misalnya, Yesus berdoa. Ya. Nah, kalau Yesus berdoa, ya. Tentu kalau ada Tuhan di dalam dirinya, ngapain dia berdoa kan gitu? Makanya sering saya bilang itu, kan, kalau seandainya, agak panjang dikit ya, kalau seandainya misalkan di umat Kristiani, misalkan Yesus kan disalib, menurut kepercayaan dia, pas hari-hari terakhirnya itu dia mengadu sama Bapa, kuserahkan diriku kepadamu. Nah, berarti kan masih ada kan di atasnya. Ya betul. Nah, kalau memang benarlah contoh menurut agama, menurut kita lah, Yesus itu disalib, gitu. Ya, bukankah Yesus semalaman dia di Bukit Getsemani berdoa semalaman bersama muridnya kan begitu? Ya. Intinya di sana doanya adalah sampai dia keringat seperti darah yang jatuh ke tanah gitu ya. Itu menurut Anda isi doanya kan kalau di sana ada kata jalan ya, minta kepada Bapa bukan kehendakmu tapi bukan kehendakku tapi kehendak Bapa di surga, begitu ya. Iya. Artinya isi doanya adalah minta diselamatkan dari salib, betul ya? Iya. Ya, menurut Anda Yesus ini doanya diterima Bapa atau ditolak? Kalau menurut ya diterima pasrah. Kalau doanya diterima artinya Yesus bebas dari pola penyaliban, betul? Iya, kalau gitu ya. Masya Allah. Artinya yang disalib adalah, memang ada yang disalib. Artinya yang disalib adalah orang fasik, suka makan suap, pengkhianat, betul? Ya, tapi gini Pak, kalau menurut saya, kalau antara disalib atau enggaknya, saya belum bisa memastikan lah. Contohnya,
belum bisa memastikan bahwa Yesus itu nggak disalib. Nggak bisa saya pastikan bahwa Yesus tidak disalib. Bisa diterangin nggak Mas Nyuma? Siapa sih yang harus disalib ini? Orang fasik kah, orang baik kah gitu Mas Nyuma? Terus ini nih topik bagus nih Mas Nyuma. Silakan. Iya, sebenarnya kalau saudara kita ini itu tidak penting bagi dia penyaliban itu. Iya, enggak, iya benar. Karena beliau tidak menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Datang nebus. Tapi apakah abang juga percaya penebusan dosa di atas tiang salib? Penebusan dosa itu di atas yang salib itu istilahnya yang nebus dosa kita kan, kalau menurut saya cuma Tuhan yang bisa. Jadi benarkah mati di atas tiang salib itu menebus dosa? Ya kalau itu saya nggak nyampe ke situ Bang, cuma Iya, yang tadi saya, sahabat saya kan mengatakan bahwa Tuhanlah yang kemudian menghapuskan dosa. Nah, Ya. kalau Yesus kan tadi manusia. Kalaupun dia mati di atas tiang salib, bukan untuk menebus dosa, karena Tuhan yang menghapuskan dosa memang. ya makanya kan menurut kepercayaan saya kan yang menghapus dosa itu Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus. Ya, yang bisa menghapus dosa satu-satunya itu adalah Tuhan. Iya, berarti bukan Yesus kan, Bang? Ya kalau menurut kepercayaan kita. Iya. Kalau kepercayaan abang sendiri, Kepercayaan saya Tuhan aja, nggak ada yang lain selain Tuhan. berarti bukan Yesus kan? Iya. Walaupun dia mati di tiang salib, bukan dia yang mengampuni dosa, bukan itu. Iya, kalau mengampuni dosa itu kan Bang Juma, saya terus terang aja nggak nyampe ke situ. Saya nggak mau panjang nyampe ke situ lah. Kan gitu kan, yang ya menurut kepercayaan saya yang bisa menghapus dosa kita itu adalah salah satunya hanya Tuhan yang bisa. Soalnya dia yang paling luar biasa. Nah, itu dia. Sedangkan yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa sementara dia sendiri dikutuk? Iya, kalau masalah itu kan tadi udah saya bilang Bang Juma, kalau masalah nyampe ke situ saya nggak mau gimana pun antara kepercayaan misalkan yang satu sama yang lain, saya nggak memperdebatkan itu. Yang kepercayaan pribadi saya, yang saya percaya itu salah yang bisa menebus dosa kita atau mengangkat kita dalam surga itu ya cuman Tuhan yang bisa. Iya. Nah, sekarang permasalahannya adalah di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar. Iya. Tuhan itu tidak bisa dimuat oleh langit, bahkan seluruh langit yang menaungi, melindungi, mencakupi seluruh langit pun itu tidak bisa memuat Allah, kan gitu. Tidak bisa memuat Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Artinya bahwa bukan Tuhan yang datang ke dalam rahim Maria. Karena jangankan rahim Maria, langit yang menaungi langit pun tidak bisa memuat Tuhan. Tapi kok lucu, rahim Maria bisa memuat Tuhan, tubuh Yesus bisa memuat Tuhan. Kan jelas nih, menurut iman Kristen, Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang adalah roh dikatakan kemudian bahwasanya tidak bisa dimuat oleh langit. Bahkan langit yang menaungi langit yang menaungi seluruh langit pun tidak bisa memuat Allah. Nah, sedangkan kalau kita melihat dimensi roh, bukankah dimensi roh itu adalah dimensi halus? Kalau dia dimensi halus, maka roh itu bisa masuk kemanapun, termasuk ke bumi. Tapi di dalam kitabnya orang Yahudi, langit dan bumi ini tidak bisa memuat Allah, karena Tuhan itu maha besar. Artinya salah konsep ketika dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Karena sebesar apapun roh, namanya roh itu bisa kemana aja, karena dia dimensi halus seperti angin. Sekarang permasalahannya adalah luas besar mana kira-kira massa angin daripada alam semesta ini? Sudah pasti lebih besar massa angin, karena menempati setiap ruang itu angin. Setiap ruang pasti ada angin, berarti ruang lebih besar. Nah, roh juga begitu. Tapi kenapa kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan
turun bersama dengan manusia di atas muka bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat engkau. Coba. Sehingga manusia itu tidak bisa kemudian, sehingga Tuhan tidak bisa kemudian turun ke bumi karena dia maha besar. Berarti dia bukan roh. Berarti dia bukan roh. Karena kalau roh, sebesar apapun, roh akan datang kemanapun ia mau. Karena dia makhluk halus layaknya angin. Tapi buktinya, dia tidak bisa datang. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suara, kau tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Artinya Yesus bukan Tuhan karena sudah dilihat, sudah didengarkan, tapi Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya, kamu tidak pernah mendengarkan. Berarti memang salah fatal kalau Yesus ini dianggap Tuhan. Begitu juga rohnya, karena rohnya itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu bukan roh. Kalau Tuhan itu roh, berarti dia bisa masuk ke bumi. Tapi karena Tuhan itu bukan roh, maka Tuhan itu tidak bisa kemudian dikatakan jadi manusia. Nah, sekarang permasalahan yang kedua akan timbul. Dikatakan di dalam iman Kristen, di dalam Yohanes 4, Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan itu roh, kita lihat dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Theos, Theos itu adalah firman. Theos itu telah menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh itu telah menjadi daging. Coba. Roh menjadi daging. Ketika roh menjadi daging, yaitu Yesus, pertanyaannya, rohnya Yesus ini dari mana? Karena Tuhan tadi yang adalah Theos, yang adalah roh, sudah menjadi daging. Kalau konsep ini diteruskan sampai ke akarnya, pada saat Theos menjadi daging di dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging, berarti Theos itu menjadi daging. Berarti apa? Tuhan itu menjadi daging katanya. Kalau Tuhan roh tadi lalu menjadi daging, berarti roh hilang. Roh kehilangan hakikat. Karena dia berpindah ke dimensi beda, baru, yaitu daging. Nah, daging ini, kalau dia tidak diberi roh, maka dia akan menjadi bangkai. Nah, roh yang dimasukkan kembali ke dalam daging ini, roh dari mana? Sementara sumber roh sudah jadi roh, sudah jadi daging. Maka, pada saat ini menuju pada ke puncak keyakinan ini, yaitu roh menjadi daging, dan daging ini harus hidup karena dia manusia, maka disitulah kemudian Allah mengatakan semisal penciptaan Adam, Isa dan Adam itu adalah sama. Mereka berdua diciptakan kemudian dari tanah, lalu kemudian Tuhan meniupkan ruh kepada mereka. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 59, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu sama seperti penciptaan Nabi Adam, atau sebaliknya Nabi Adam diciptakan kemudian sama seperti Nabi Isa. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah sama seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata, hidup, maka hiduplah. Jadi, maka jadilah. Mazmur 33 nomor 9. Jadi daging tadi tidak jadi bangkai. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam meniupkan ruh ke dalamnya, selaksa Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh dari umatnya umat Islam. Nah, kalau Tuhannya saudara Kristen dengan konsep selain daripada saudara segala, itu bahaya. Firman pertama sama Logos, Logos bersama dengan Theos. Theos adalah Logos, Logos adalah Theos. Mereka ini adalah roh, roh ini menjadi daging. Nah, setelah roh menjadi daging tok, jadi bangkai dia. Mau kemana perginya daging ini? Mau kemana kira-kira? Mau ngapain dia? Dia belum hidup, karena dia baru jadi daging. Dia nggak dikatakan jadi manusia.
Karena di situ originalitasnya adalah SARS, daging. Nah, ini daging bagaimana caranya bisa hidup? Ditiupkanlah roh. Datanglah kemudian malaikat Gabriel kepada Maria. Ditiupkan roh. Datanglah Roh Kudus, tiupkan kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Maryam, itulah yang terjadi. Kepada Maria itulah yang terjadi. Nah, ini celakanya kalau menggunakan konsep Tuhan itu adalah roh. Rohnya menjadi daging, selesai. Daging kemudian mau ngapain? Nggak ada roh. Akhirnya jadi bangkai. Seperti itu, Bang. Silakan. Ini teman kita semakin menggugur. Iya. Saya mau nanya ke Bang Juma. Boleh. Apakah sama menurut Muslim Yesus itu sama Nabi Isa itu sama? Menurut Muslim lah. Iya. Kalau kami ditanya, Ya. mohon maaf nih, kalau kami umat Islam ditanya, sebenarnya Yesus itu adalah nama palsu dari Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kenapa saya katakan, Bang? Yesus ketika dia dilahirkan, hidup di tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Maka sudah pasti orang-orang penutur Ibrani keturunan Yahudi, keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang dijajah oleh orang Roma, mustahil memberikan anaknya dengan nama penjajah. Tak mungkin. Tak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah Romawi. Sama seperti ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Tidak mungkin kemudian orang Indonesia memberikan anaknya dengan nama penjajah. Albert, Gibel, tak mungkin. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah kemudian dalam bahasa Ibrani, contoh misalnya Yosua bin Nun. Nah, Yesus ini pun diberi nama Yosua. 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 Itu udah pasti namanya. Al-Masih. Nah, Yosua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, huruf I-nya hilang. Tinggal I. Isa. Yosua berubah sama seperti Yishmael. Yishmael masuk bahasa Arab menjadi Ismail. Yosua dalam bahasa Aramaik Isa, dalam bahasa Arab Isa. Karena Arab, Ibrani, Aramaik adalah bahasa serumpun, seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Bahasa serumpun dia. Jadi Yosua, Isa, Isa. Sementara Yesus ini siapa? Dari mana ini Yesus? Bagaimana caranya kita mau pendalaman materi tentang penamaan antara Yosua berubah menjadi Yesus? Itu tidak nyambung. Artinya yang harus kita bicarakan di sini bukan nama. Untuk membedakan atau menyamakan oknum ini bukan nama, tapi untuk menyamakan oknum ini adalah misi kedatangannya, risalah dakwanya, tempat ia kemudian memberikan ajarannya. Gimana caranya? Ibunya lahir dia lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau Yesus lahir tanpa ayah, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan hikmat Injil, berarti dia adalah Isa. Kalau dia kemudian mengajarkan tauhid, berarti dia adalah Isa. Kalau dia mengajarkan sunat, puasa, sujud, berarti dia adalah Isa. Tapi kalau dia mengajarkan makan babi, kalau dia mengajarkan ibadah minggu, kalau dia mengajarkan kemudian jangan bersunat, kalau dia mengajarkan kemudian menyembah dirinya, itu baru Yesus. Tapi kalau Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal demikian, berarti oknum yang disebut Yesus ini namanya adalah nama fiktif. Jangan-jangan hanya ada tokoh kemudian yang ada di dalam deretan sembahan-sembahan orang Vatikan Romawi Yunani yang mereka ingin gantikan dengan melantik oknum yang diceritakan di tanah Yahudi. Karena terpapar di abad keempat, ketiga keempat, semua patung-patung daripada Dewa Matahari dihancurkan oleh Katolik, lalu diganti oleh patung baru yang mereka diberi nama Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa patung Yesus ini? Orang dari mana dia ini? Kok kebule-bulean patungnya? Ini siapa ini? Oh, itu patungnya anak Maria yang adalah nabi untuk Bani Israel. Apa bukti keakuratannya seperti itu bentuknya? Kenapa
Kenapa harus ada patungnya? Bukankah di dalam kitabnya Yesus yang lahir tanpa ayah di Yerusalem itu, jangan kau membuat patung. Tapi kok ada tiba-tiba diklaim itu adalah Yeshua HaMashiach, tapi kok dibuatkan patung? Ini ajaran dari mana? Maka indikasinya sangat kuat. Yesus ini hanya tokoh yang menggantikan dewa matahari. Apa pembuktiannya? Ibadah hari Minggu, makan babi, disembah, tidak bersunat, Natalan, pohon Natal, dan pernak-pernik seperti Sinterklas, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa-apaan ini? Dari mana ajaran ini? Nabi-nabi Yahudi tak pernah mengajarkan. Di mana Nabi Yahudi mengajarkan makam babi? Tak ada. Di mana Nabi Yahudi keturunan Abraham mengajarkan jangan bersunat? Tak ada. Di mana diajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada. Di mana diajarkan menyembah manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan masuk ke rumah ibadah tidak bersunat, tidak mandi junub, tidak wudhu? Siapa? Wallahu alam bisawab. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa sampai pada poin itu. Jadi kalau saudara saya tanya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Saya katakan, kalau yang dimaksud ini adalah orang yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan tauhid la ilaha illallah, maka itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau yang di Romawi, yang ada patungnya, maaf, antara Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Karena Nabi Isa tak punya patung, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu. Maaf, itu bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ternyata Yesus pun tidak mengajarkan pola-pola yang diajarkan oleh rutinitas ritual keagamaan Katolik. Berarti benar-benar Yesus ini cuman tokoh fiktif. Karena menyentuh Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel, Yeshua HaMashiach, kagak. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan hal itu. Berarti ini hanya tokoh fiktif untuk melancarkan ajaran Romawi Yunani kuno kepada orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena tak ada satupun di Indonesia ini orang Yahudi datang mengajarkan tentang Kristen, mengajarkan tentang Katolik. Semua yang datang ke Nusantara ini mengajarkan Kristen Katolik dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Kenapa ada dari Barat? Apakah di Barat ada seorang Nabi? Itu pertanyaan besar, tanda tanya besar yang sampai hari ini belum bisa ada yang memecahkan. Silakan Bang. Saidi, Supran. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama saudara. Siap. Salam toleransi, salam kedamaian. Ya. Salam kedamaian. Sama-sama Bang. Ayo, ayo. Oke Bang Handi. Oh iya. Ya semoga Teman kita tadi pergi turunnya. kok pergi dia. Iya. Mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Amin, itu-itunya. Tapi sebenarnya kalau saya perhatikan sini, cuman dia agak ada perimbangan, masih ragu untuk berterus terang. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Karena apa ya? Apa yang kita informasikan ke dia, dia iakan. Tapi di sisi lain, ya teman-teman di luar sana masih meyakini apa yang dia tidak yakini gitu. Ya segeralah Pak, ambil tindakan. Enggak ada orang kok kena pidana itu mengambil tindakan. Itu hak pribadi itu HAM juga untuk Anda. Enggak ada yang bisa campur tangan itu. Siapapun dia, enggak ada yang bisa mengintervensi iman Anda gitu. Segeralah kembali ke Islam. Itu aja sih. Karena udah 2:30 dia Makassar ya Manjuma ya. Sebagaimana perjanjian kita, ya waktunya kita tutup dulu session kali ini. Kesimpulannya ya tetap berjuang bersama, jangan sampai putus asa, dan juga perlu menjaga kesehatan. Iya. Ada perimbangan di sini. Untuk itu ya Mbak Nyuma silakan ditutup saja lah supaya kita istirahat. Mungkin Dinda Kores masih monitor, ada yang mau disampaikan? Sepertinya Dinda Kores sama Pak Desugi tidur di bangunan tuh. Tidur di bangunan. Tidur di bangunan. Ya. Nah, stay tune aja ya, sebentar lagi dari Divisi Litbang Api akan sounding tanggal acara Dialog Lintas Iman Terbuka yang diselenggarakan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia Ikhwan. Stay tune. Dan narasumber utama tentunya Gurunda yang kita hormati dan cintai, Gurunda Zulkifli M. Abbas Zuma.
Ya. Iya. Ya siang tuh. Mantap. Mungkin Stay tune. ada lagi yang mau disampaikan Margadek kita apa terkait dengan besok, mudah-mudahan kegiatan kita untuk bertemu dengan Pendeta Gibran ini bisa berjalan dengan lancar dan terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau mudah-mudahan bisa legowo menerima kita untuk berdebat, untuk berdiskusi, untuk apapun itu. Dan ya karena sudah terlanjur kita laporkan beliau, ya mau tidak mau beliau harus mengikuti proses. Ya, betul. Iya. Tapi ini kok kita memaafkan kok, cuma kan karena hukum gitu loh ya, mohon dimengerti aja. Iya. Tapi tetap kita akan makin maafkan kalau Pendeta Gilbert Louis Mondong bersedia untuk meluangkan waktunya berdialog dengan Gurunda barang 2 atau 3 jam gitu. 2 hari, 2 hari. Iya, 2 hari nggak tidur. Iya, teman-teman besok itu minta ada tim kita, tim YouTube yang langsung melive-kan supaya bisa ditonton seluruh dunia. Bagaimana dan apa jawaban Pendeta Gibran ketika ditanya sumber perpuluhan di Kristen itu dalilnya mana? Paling dari suku Lewi. Ya, sekarang buktikan kalau Anda adalah suku Lewi. Oh, kalau kayak gitu caranya mah ya ini berarti Sadli besok pas nyamperin langsung siap mic Bluetooth. Gurunda kan hadir kan sebagai yang pembicaranya kan ya. Nah, mantap ya udah alhamdulillah. Langsung aja itu pas udah jam ketemuan Gurunda merapat langsung live aja Gurunda. Iya. Turun dari mobil kita sudah live. Ah, mantap. Insya Allah. Jadi kita sikat dari TikTok ya. Mudah-mudahan. Ya. Besok tanggal berapa sih? Kayak mana caranya ya? 16. Oh besok insya Allah ya. Oh gini berarti Gurunda kalau supaya nggak ribet Sadli live TikTok yang rekam itu ini aja Akhi Ivan. Iya bisa. Insya Ya Allah. kalau Jadi itu masuk- sih masuk 3. Kalau itu sih admin YouTube Bang Nyuma ada, tenang aja. Oh gitu. Mantap. Wah, jam berapa itu? Estimasi Gurunda? Jam 6 sore. Jam 6 Ja- sore. Jam 4. Jam 4. Oke. Van, Akhi Ivan bikin thumbnail dari jam duhur. Jadi nggak ketinggalan subscriber gitu loh ya. Kita juga Bang Handi Trinsuria Comment Center akan insya Allah ya kalau bangun kita Insya Allah udah bangun bikin ya. thumbnail jam 12-an. Stay tune aja Ikhwan, sahabat Bang Zuma. Itu pun kalau Gilbertnya mau open, nggak mungkin dipaksa toh. Open tuh gimana? Ya kalau dia nggak mau gimana? Oh enggak kan itu apa? Kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Cuma kan Gurunda minta klarifikasi kayak gitu. Itu dia kan pasti berbicara gitu. Ya kalau Ya, bisa enggak. ditemui. Kalau di dalam ruangan ngumpet di bilik gimana? Oh alah. Tapi dengar-dengar Pak Kapolres bisa memfasilitasi itu ya, laporan Oh, teman-teman. alhamdulillah. Masya Allah. Asar kandang Gurunda. Siap Gurunda. Iya. Wah, besok seru Ikhwan. Ini lebih seru dari Ferdinand ini. 4 kali lipatnya ini. Ya masalahnya dia bikin piti-piti mengatasnamakan saya. Itu dia mengatasnamakan saya. Padahal itu bukan suara Manjuma kalau nggak salah ya. Bukan, mana ada saya pernah dialog sama dia. Jadi sambutlah dengan baik Gurunda nih. Ya, ketemu aslinya nih pendeta, Pak Pendeta Gilbert. Ini besok ketemu yang aslinya ini. Jadi siapkan alibi dan alasan terbaik Anda untuk dipertanggungjawabkan di depan Gurunda dan kawan-kawan mujahidin Makassar gitu Ikhwan. Ya, Doain kalau- aja besok berjalan lancar ya Ikhwan ya. Iya, amin. Kalau Pendeta Gilbert bersedia ya malam ini ya siapkan datanya lah, kan di Bible lengkap tuh kejadian sampai Wahyu, carilah datanya di mana di situ perintahnya perpuluhan persepuluhan apalah di situ ya, cari di situ datanya yang akurat, bukan begitu yang valid lah supaya Banjuma bisa terkalahkan kan gitu ya Banjuma ya. Iya betul. Ya gitu. Yang kocak ini Bang Andi, yang kocak itu apa? Dia bilang
Iya, kalau kalian ingin apa namanya ya, pengen nggak 10, ya udah 2,5 aja. Ya, itu tapi dasarnya sembahyangnya itu. 5 kali. Ah, bilangnya kan gitu ya, sembahyangnya 5 kali. Itu yang harus saya tanya. Ah, Nah, atau kalau besok itu dia menjawab saya 2 Korintus 11:8, udah selesai perkara. Kami pulang. Bang Suma kalah berarti. Bang Suma, kamu tidak punya hak untuk meminta saya dalil perpuluhan. Kenapa? Karena saya punya dalil sendiri. Apa dalilnya itu Pak Pendeta? 2 Korintus 11 nomor 8. Apa sih? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Oh, Lah, Bang itu. Juma langsung kalah itu. Saya kalah kalau itu yang dia pakai. Ini perintah dari Nabi kami, Rasul kami, 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, dalam bahasa Yunani sulao. Sulao itu merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Artinya perpuluhan judulnya, tapi ternyata kamu perampok. Saya pulang langsung. Oh, ternyata mereka ini adalah perampok-perampok. Kan gitu. Ya. Tapi kalau Anda mengatasnamakan perpuluhan, pertanggungjawabkan. Di mana dalilnya? Perpuluhan itu bisa bergeser ke bangsa Batak, bahasa yang lain, bangsa lain. Mana? Adakah? Kalau nggak ada, berarti perpuluhan itu hanya untuk bangsa Lewi. Kecuali Anda menggunakan 2 Korintus 11 nomor 8, saya langsung balik kanan. Siap komandan, saya pulang. Saya tidak mau mengganggu pekerjaan Anda sebagai perampok. Mari Kidi. Iya. Kalau itu yang dia pakai, kita mau apa? Selain itu nggak ada alternatif. Ya mau kemana dalilnya? ada gini Gurunda. Kemarin kan aku juga kontor-kontorin Koh Dondi tuh waktu ngobrol. Jadi aku mencoba membela. Iya. Itu perpuluhannya bukan perpuluhan Taurat, tapi perpuluhan kasih. Nah, gitu. Dalilnya? Ya eksegesis. Emang perpuluhan kasih bisa di 10% kan? Nah, Iya memang bisa. Gimana mengukurnya Dalilnya? kasih? Gimana kasih itu bisa diukur? Dalilnya gini, sebenarnya Yesus itu mintanya 100, tapi kami pendeta baik, kami ngasihnya cuma 10, gitu. Terus kenapa hal seperti ini yang tidak ada dalil pembenarannya Anda gunakan menilai kami? Loh, ya kan kita kan biasa gitu, nggak tertulis kita imani. Jadi ya Ya sudah gitu kalau juga begitu Islamnya. ya. Ya udah sini borgolnya berarti. Anda pantas di borgol. Anda berbicara tanpa data dalil. Sebenarnya gini sih lo ya. Oh, si Gilbert ini silakan saya mau perpuluhan kayak di dalam gereja. Yang penting jangan Anda singgung-singgung zakat, sama Anda sepertinya melecehkan sholat, melipat kaki lah, mempraktekkan pula lagi. Ini yang membuat kami marah, kan gitu. Sekarang saya minta, itu yang pertama. Sekarang saya minta bagaimana cara Yesus mempraktekkan maju ke depan, berdiri, mengangkat tangan, kemudian sujud. Coba Anda praktekkan. Nah, itu bagaimana? sujudnya sujud rohani. Nah, bagaimana caranya Yesus menyelesaikan ibadah sujudnya? Coba Anda praktekkan. Ayo, bagaimana kaki Anda ketika Anda sujud? Sekarang Anda coba berdiri. Apakah Yesus selamanya sujud atau berdiri? Sekarang Anda berdiri dari sujud Anda. Saya minta langsung berdiri. Saya minta langsung berdiri. Apa yang Anda lakukan? Dari sujud langsung berdiri, apa yang Anda lakukan? Praktekkan sekarang. Baru kita videokan. Nanti kayak Inilah harusnya kalian, kalau kalian umat taat, seperti inilah harusnya kalian praktekkan dalam beribadah. Sujud langsung berdiri. Itu kaki tak, bukannya terlipat itu, langsung kena asam urat. Artinya ada duduk di antara kedua sujud. Duduk dulu. Ada. Enggak usah, karena enggak ada diperintah, enggak ada tertulis, langsung aja berdiri, silakan. Nggak bisa lah. Nah, orang sudah berat bobotnya 300 kilo gitu, gimana langsung berdiri? Ayo. Gelinding ke belakang, nggak berhenti. Gitu. Ini nih, kena dia nih. Harusnya Anda praktekkan ini cara ibadah, bukan hari-hari. Apa dia bilang?
di dia katanya. Apa tuh? Apa? Cara ibadah mereka itu apa? Cuman datang, duduk apa segala macam. Kita santai duduk gitu. Enggak, kita santai Kalau- sekali seminggu. Jadi gini, kalau aku lihat dari bahasanya itu, Pendeta Gilbert itu melihat karena kita zakatnya ditariknya itu hanya 2,5 dari penghasilan, sehingga pikiran pendeknya Pendeta Gilbert itu akhirnya ibadahnya 5 kali sehari gitu. Nah, kita 10 ya kita jadinya seminggu cuma sekali gitu. Sebulan sekali, tapi ibadahnya seminggu sekali kayak gitu. Dia belum tahu usulan kali. aku Gurunda sama Bang Andi, usulan aku gini. Kalau gitu, supaya kalian nggak ibadah-ibadah sampai mati, langsung aja 1/70 gitu kan. Ya. Iya. Daripada 10-10 kalian masih ke rumah ibadah, langsung 1/70 atau enggak 1/100. Nah, itu enak tuh. Nggak perlu kalian nginget Tuhan kayak gitu tuh. Betul. Jadi mereka misalnya 10%, 10% sebulan. Ah, bayarlah 100%, berarti untuk setahun 10 bulan kalian tidak ke gereja, Ah, gitu. ya kan? Enggak. Memang ini si Gilbert ini memang nggak ada mati akalnya di situ gitu loh. Dia nggak pernah bertanya dulu 2,5% zakat itu per hari, per bulan, apa per tahun. Dia nggak ngerti di situ. Padahal ini per tahun. Itu pun kalau bisa dikalikan ya dengan 20 dinar ya, disetarakan dengan harga emas itu kurang lebih 85 juta. Itu baru bisa keluar 2,5%. Itu kalau kita punya harta di setiap akhir tahun, per tahun itu, bukan per hari, bukan bulanan. Jadi kalau kita punya tabungan cuma 60 juta ya enggak wajib zakatnya keluar 2,5. Gitu loh, dia nggak paham itu Bang Juma. Jadi asal ngomong dia. Ya, ya, Ya ya. dia ngeliatnya gitu. Oh, Islam bayarnya sedikit, jadi ibadahnya ya 5 kali sehari gitu. Gitu. Dia pikir 5 per hari kali kita keluarin 2,5 nenek. Aduh, ada-ada aja. Melecehkan sholat, nggak ngerti zakat, diomongin. Kita beda kelas. Ih, anjay katanya. Ada orang kata anjay kan? Gitu, anjay gitu. Pendeta kayak begini kok. Tapi berbagai sorotan pendeta di luar sana udah banyak kok mereaksi dia. Banyak sekali yang tidak setuju dengan dia tuh. Iya, 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 iya. Ya semoga saja sih dia bisa welcome ya besok ya. Siap. Semoga saja dia bisa welcome besok. Ya, tapi kalau menurut saya sih mau welcome mau enggak, ya proses hukum tetap jalan. Ya semoga LP-nya ini dipelajari benar-benar. Kalau memang nanti memenuhi unsur ya terusin aja ke pengadilan. Kalau Anda sudah berkunjung ke rumahnya Pak JK di Jakarta minta maaf, ya mau nggak mau saja, itu usaha Anda. Tapi minta maaf itu ya boleh-boleh saja. Tapi unsur pidananya nggak pernah akan hilang dalam hanya minta maaf. Oh, gini bahasanya Bang Andi. Permintaan maafmu kami kasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah, kan gitu bahasanya. Mereka kan gitu ya. Itu bahasa awam, tapi bahasa hukumnya nggak begitu. Iya kan. Biasanya kan gitu. Mereka kan apa ya? Kalau misalnya di kalangan Kristen itu ketika udah main hukum, katanya mengasihi. Iya, kami mengasihi, tapi hukum tetap berjalan. Nah, inilah tuai sekarang. Tapi permintaan maaf itu bisa ada unsur di dalam hakim memutuskan. Ada hal-hal yang meringankan terdakwa karena dia menyesali perbuatannya dan minta maaf. Berbeda sama si KC kemarin di sidang di Ciamis, tidak ada satupun unsur yang meringankan karena dia tidak pernah minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya. Itu perbedaannya saja. Begitu. Paham ya teman-teman ya di sini. Begitulah yang dilakukan juga oleh Ustadz Yahya Waloni dalam persidangan. Dia mengakui kesalahannya dan minta maaf dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi hakim ada berpandangan dalam memutus bahwa ada hal-hal yang meringankan. Dan kooperatif dalam persidangan, tidak berbelit-belit kalau ditanya. Berbeda dengan si KC, ditanya kiri jawab kanan. Bersama dengan pengacara yang kemarin, akhirnya dengan legowo jaksa penuntut umum menuntut 10 tahun, ya hakim mengaminkan 10 tahun. Terus dia lagi banding di pengadilan selanjutnya ya ingkrah 6 tahun. Sekarang udah berjalan berapa ya si KC ini ya?
Udah jalan 2 ya paling 1-2 tahun lagi lah kalau ada remisi-remisi gitu. Enggak, kalau dia sudah menjalani 50%, misalnya 3 tahun, dia berkelakuan baik, dia bisa minta PB, pembebasan bersyarat. Seperti yang dilakukan oleh si anak Batak kemarin. Dia kan ingkrah, putusannya 1 tahun, dia menjalani 6 bulan, dia PB dikasih. Begitu kira-kira. Ya, sama ini juga ya yang aku tanggapi tuh. Pas dia bilang, kan dia pertamanya gini waktu video diputar itu. Ya, kalian nggak mau bayar perpuluhan? Boleh nggak bayar perpuluhan, tapi kalian bayar 2,5 gitu. Gitu dibilang. Jadi seakan-akan itu, ya udah kalau lu nggak mau bayar perpuluhan ya lu pindah agama aja. Ya itu. Gitu. Artinya maksa banget gitu loh orang bayar perpuluhan. Iya, didesak banget. 2,5. Ya udah bayar 2,5, tapi ibadahnya 5 kali. Waduh, itu Islam banget, hanya disuruh ke Islam yang nggak mau bayar Disuruh ke perpuluhan. Islam. Tapi yang paling parah itu melecehkan, lipat kaki ini dan seterusnya, itu juga nggak bagus Iya. lah. Terus yang terakhirnya harus lipat kaki, aduh, gitu dia. Iya, badan lu bulat, belum pernah lagi. Tapi kami udah punya saksi yang bisa memberatkan kok. Pak Pendeta Henry Tan udah siap. Pak Henry Tan ini juga seakidah kok. Bukannya saya bersedia menjadi saksi untuk meringankan, malah menjadi saksi memberatkan. Ada aja di HTD ini. Seneng banget dia dibenci sama sesama kaumnya tuh, seneng banget tuh. HTD tuh. Karena HTD pemain, dia nggak pernah menyentuh-nyentuh hal itu gitu loh. Tetap juga kan sama-sama hidup, sama-sama sehat. HTD is the best. Ya udah cukup ya. Biar cuma istirahat, mempersiapkan untuk besok. Untuk besok ya. Iya. Gurunda ini ya, mic Bluetooth jangan lupa Gurunda. Karena sayang banget kalau videonya bagus, suaranya nggak ada. Ya, mudah-mudahan kan besok banyak tuh yang ormas-ormas yang datang, banyak juga dari ada beberapa wartawan dan juga dari pengacara, ada dari luar juga banyak, insya Allah. Cuman kiai kita katakan kalau bisa dibatasi aja dulu jumlahnya, jangan sampai ramai karena nanti akan memancing yang lain gitu. Ya saya iakan karena hanya dua pernyataan sikapnya dia dan permohonan maafnya, kemudian mau berdialog tentang perpuluhan dan zakat. Mantap. Gitu. Dan juga nanti akan kuperintahkan mempraktekkan Yohanes 14 dan 11 bahwa dunia harus tahu bahwa aku Yesus adalah melakukan segala perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. 1 Yohanes 2 nomor 6, 2 Yohanes 1 nomor 6, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku ada di dalam Yesus, maka dia juga harus melakukan hidup seperti Yesus hidup. Nah, ketika Yesus hidup, dia ibadahnya berdiri, sujud. Nah, coba praktekkan kepada saya. Buka juga celananya Banyuma. Disunat nggak seperti Yesus? Nah, itu dia makanya. Harus begitu, harus dipraktekkan. Iya, mantap. Wah, besok seru nih. Semoga lancar video, audio, dan susunan ya yang harus dipenuhinya. Amin. Yaudah tuh, ya gurunya istirahat ya Ivan ya, izin ya. Yang di bawah. Saya imbau kepada saudara-saudara saya di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ya. Saya sekarang ada di Rapocini nih. Ya, nggak jauh kok dari tempatnya besok, tapi mohon maaf kami nggak beritahu TKP-nya di mana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nggak boleh terlalu ramai. Itu himbauan daripada ustadz-ustadz ulama-ulama kami di Makassar. Ya cukup beberapa orang saja. Jadi mohon yang tahu TKP nggak usah terlalu banyak yang merapat. Kira-kira gitu. Aku dari Rapocini Banyuma. Iya, Masya Allah. Bang Hani Makassar? Ya iya dong, udah berapa hari aku di Makassar. Oh, Masya Allah, siap. Ngeprank ini. Udahlah. Habis di Rapocini aku mau ke rumah Hobbit nih. Iya, jalan sekarang. Besok pagi turun lagi gitu ya. Ya wes lah ya, kita tutup ya.
Iya. Wah, gurunya nggak rela nih, pengen sampai subuh berarti. Gimana nih? Langsung ada, tiba-tiba dibawa langsung ada Rapocini. Rapocini merapat. Dekat padahal dari Rapocini, bahaya aja. Ya mudah-mudahan timnya Pak Pendeta itu bisa menyadari bahwa kesalahan ada di pihak mereka kan. Jadi tidak perlu ada perlawanan dari mereka, karena kita datang juga aksi damai kok. Kita datang aksi damai bukan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ini. Ya hanya mempertanyakan saja apa alasannya Anda mengatakan itu, kan gitu. Teman-teman, kita punya markas di Makassar itu. Di situ ada kantor pusat Makassar Mualaf Center Indonesia. Nggak jauh dari Jalan Landak. Faisal 7 langsung ke dalam deh. Faisal 7 terus begitu. Sebelum veteran Anda belok kiri dikit di dalam dekat Depkes. Nah di situ markas kami. Ya saya sekarang di sini di markas MCI. Wah enak di situ Bang, aman Iya, kalau di situ. Aman kalau di situ. Jangan ke Ablam. Jangan. Gue sekarang cepat banget pindah tempat ya. Iya. Baru Kayaknya sini. Bang Andi kemana-mana bareng Doraemon sekarang. Ada pintu kamana wae. Ya udah tutup lah, biar nggak kebanyakan lantur gitu. Gue ngantuk ini. Ya wes ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ikhwani fisabilillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Tetet. Satu substansi, saya bilang substansi dengan substansi dengan esensi lah, esensi Allah, esensi manusia, sama tidak sama? Manusia esensi bukan? Iya. Apalagi perbedaannya kalau analogi itu apple to apple, Bang, apple to apple, bukan apel by durian dengan durian. Nah, saya tadi bawa analogi esensi saya sebagai manusia. Saya manusia, Bang Jibril manusia, Anda manusia. Itu satu esensi. Esensi apa? Manusia. Tidak ada yang lain lagi, Bang. Esensi apa lagi? Tapi kamu membawa tiga individu yang terpisah. Kalau dalam Tritunggal, tidak ada yang terpisah. Sebentar dulu. Itu nanti kita masuk ke sana. Saya bertanya kepada Anda, ketika saya bukan Bang Jibril, gini loh ya, saya belum masuk ke poin saya tentang analogi ini. Anda sudah lebih dahulu mencegat saya berbicara tentang analogi. Saya mau luruskan analogi saya ini tepat atau tidak berdasarkan kesepakatan kita. Oke, di mana tidak tepatnya? Bentar, di mana tidak tepatnya? Karena tadi Rifa membawa orang-orang yang berbeda individu yang terpisah kan? Oke, saya tanya. Tapi ketika dalam Yesus konsep mati di tiang salib, oke, udah. Jangan lari ke sana dulu. Jadi, tapi dalam konsep Tritunggal tidak seperti itu, mereka berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Dalam konsep Trinitas kan tidak berpisah tuh antara Bapa dengan Yesus, betul? Tidak berpisah ya? Dengan firman. Dengan anak, ya. Dengan anak. Ketika Yesus mati, Bapa mati tidak? Oh, tidak dong. Nah, kan katanya tidak terpisah. Gimana sih? Inilah kadang-kadang ya. Mana yang betul ini? Terpisah atau tidak nih? Yang tidak terpisah apa sih sebenarnya? Yang tidak terpisah ya silakan itu Anda apa yang tidak terpisah? Iya, hakikatnya satu, tidak bisa dipisah, tidak bisa dipotong-potong. Hakikat itu apa sih, Bang? Hakikat itu apa sih? Sesuatu yang bicara yang benar tentang sesuatu. Hakikat Bapa dengan Yesus sama tidak? Esensi lah, esensi ya. Kita bicara esensi. Esensi Yesus sama dengan esensi Bapa sama. Oke. Bapa punya sifat kemanusiaan tidak? Loh, kok ke situ bawanya? Bukan masalah itu. Esensi keilahiannya, keilahiannya yang tidak bisa dipisahin. Bapa yang ilah. Makanya kita buktikan, Bang, hakikat. Kayaknya kita udah muter-muter dari Rifa. Kamu kayak bukan nggak paham. Saya tidak muter-muter. Saya hanya membuktikan bahwa apa yang kalian sampaikan bertentangan dengan banyak hal. Ketika Anda bicara tentang hakikat, Bapa dengan Yesus sama hakikatnya? Bapa dengan firman. Ya Yesus, kenapa kok nggak mau menyebut nama Yesus? Faktanya karena dia adalah Yesus kok. Misleading karena kalian kan melihat Yesus dalam firman satu sisi ini Yesus kemanusiaan. Bukan? Firman Yesus tidak.
Ya, oke, kita sepakat. Yesus itu binatur. Salah itu lagi aja. salah lagi gue. Coba lihat teman-teman, siapa yang lari-lari coba teman-teman. Saya ini orang yang mempersimpelkan, dia mempersulit. Kalau kamu nanti bicara hanya Yesus, orang akan memandang Yesus itu dari sisi kemanusiaan aja. Ya udah Tapi kalau Firman, kita bicara Firman yang kita jadi jelas manusia. berbicara tentang Yohanes Allah. 1:14 itu fakta ya. Itu dalilnya ada. Firman itu menjadi manusia. Firman yang jadi manusia ini hakikatnya sama tidak dengan Bapa yang tidak menjadi apa-apa. Iya, betul. Iya, betul. Sedangkan kata-kata Firman jadi manusia sementara Bapa tidak menjadi apa-apa, itu sudah membedakan hakikat, brother. Loh, apa itu perbedaannya? Bukan masalah Sebentar hakikat dulu. di situ. Loh, Jadi tadi bukan masalah katanya hakikat, iya. itu bukan masalah persoalan hakikat. Gimana sih? Apa arti hakikat Aduh, kok coba? kacau, Apa Rita, arti kayaknya hakikat? kamu belajar Ya udah deh makanya jelaskan masalah. hakikat. Jelaskan hakikat artinya apa? Iya, bukan Hakikat apa? hakikat itu tidak berbicara tentang tidak bisa menjadi apa-apanya gitu loh. Hakikat itu Saya bahan sedang dasarnya bicara sama. apa hakikat Bapa? Hakikat apa Bapa apa? Allah. Allah. Allah yang Yes. apa? Allah yang apa? Sama dengan Allah yang Yesus. Sama dengan kealahan Yesus. Sama dengan Allahnya Firman Oke. itu. Firman itu kan Berarti Allah. Allah Bapa juga manusia ya? Loh, jangan dibalik-balik begitu. Teman-teman lihat, loh. teman-teman ya. Kamu main-main. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat, teman-teman ya. Kamu bermain-main Hakikat berputar-putar bukan bermain. gitu loh. Saya membuktikan bahwa Karena kalau kita penjelasan bicara Anda itu Yesus, terbantahkan dengan Dengar. logika Kalau kita dan bicara bahkan Yesus, itu udah dua subjek yang berbeda. Itu belajar kristologi. namanya. Oke. Tapi kalau kita bicara Saya paham Tritunggal, teologi dengan kristologi. Saya itu justru teologi. sedang membuktikan ada kristologi dan teologi saja itu sudah bukti bahwa Kristus dengan Theos itu bukan sehakikat. Karena namanya saja sudah beda loh. Esensinya saja sebenarnya sudah beda. Anda paksakan esensinya sama. Kristologi bicara tentang Kristus sebagai Mesias yang udah, kalau nggak manusia mau yang terima nggak apa-apa sih. Saya capek. saya bukan masalah. Oke, Sedikit silakan bang, yang lain aja. sedikit. Belum clear. Ini jadinya Saya- kita yang oke. berdebat nih. Kamu kan Nggak bilang apa-apa. bahwa kami sesama Saya Kristen adalah saling orang yang bertajam. akan memiliki senang sekali memiliki teman diskusi. Ketika teman diskusi itu adalah teman yang Iya, jujur tapi ya. kesannya Tapi kamu saya tidak akan mau mendebat. mendengar ya. Bukan tidak mau mendengar. Kita kan sedang berdebat di sini. Saya memperdebatkan penjelasan. Dengar aja penjelasan Nggak bisa, kita. itu setuju nggak gereja. setuju, itu Itu catat di aja. itu di gereja Itu kalau aja, gitu. Sebatas itu. Nggak bisa. Kalau kamu Ini nggak kan percaya, belum diskusi, belum debat. Gini loh, just make a Bang. note, and one day kamu bisa konfirmasi ke Abang orang yang lain. harus ini, jangan saya Gitu yang dong, abang Reva. atur. Ini kan peradaban yang Jangan saya. malah kita yang beradu. Kita kan nggak seiman. Bang, Betul saya sedang menyelamatkan peradaban. Saya di sini Astaga, peradaban orang apa yang yang nggak boleh? loh. Aduh. Peradaban adalah Udah, aku orang capek. Yang lain aja yang bertanya ke saya. Yaudah abang mute dulu deh. Iya saya ngomong jangan di. Saya pemilik koma loh. Mau saya di sini pardo itu urusan saya loh. Sebentar yang lain. Yang lain Jadi sebentar. berdebat. Yang lain sebentar. Izin minta maaf dulu. Yang lain sebentar dulu. Saya belum selesai. Gini teman-teman. Santai, Pak. Saya dengan Abang Oten memang sudah masuk ke ranah perdebatan. Yang saya debat bukan iman dia. Yang saya debat adalah penjelasan dia tentang iman dia. Itu hak saya. Saya manusia yang diberikan Allah akal dan hati nurani. Ketika saya bertanya kepada Abang Oten, dia Sebenarnya bilang, tuh mendebat itu tidak boleh Kan? dalam Loh, ranah diskusi. siapa Itu kamu bilang? hanya mendengarkan Itu penjelasan akademis. dari pihak yang Kak, itu Abang kembali ke abad penjelasan dari 16, pihak yang Bang. beriman. Bang, Nggak boleh kalau kamu Abang melarang mengajari itu perdebatan, kepada Abang kami. kembali. Bang, kalau Abang Oh, begini nggak loh. boleh, kan? Kecuali Brother, kamu ada dalam konteks iman itu. Brother, Kalau saya brother. berdebat dengan Pak Sardiono, it's okay. kalau Karena brother sama tidak visi. mau, Sandro, shh dulu. Saya tidak izinkan yang lain dulu. Please tolong dong. Belum selesai. Saya belum. Saya belum ke. Aduh, ya ampun. Bisa nggak Gimana sih? konsistensi? Saya mau bicara dulu. Belum selesai. Kenapa sih brother? Please dong. Sabar dong kalian. Kalau nggak sabar. Oh ya udah Sandro pamit lah. Ya, bentar. Gini ya teman-teman. Saya sudah masuk ke ranah perdebatan betul. Sebentar. Anak saya nangis dulu bentar. Oke, silakan Bang Ben dulu mau menambahkan apa ya? Sebentar. Ya, saya dikit aja ya. Tadi saya tertarik dengan statement dia tidak terpisahkan. Ini saya pakai aja ya. Ketika prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, ketika sang anak ini ada di sungai